من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam makan opak. Yang jawab salam belum kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam ke dermaga. Yang kompak atau jaga? Pak salam ke dermaga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Kak Herman membawa keberkahan bagi kita semua dan semoga dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW kita termasuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Izinkan Kak Herman sebelum mengisi karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka kata siapa? Emang betul kalau kita tak kenal akan sayang? Enggak, betul enggak? Berarti harus gimana? Kalau tak kenal maka harus ta'aruf, harus kenal kan? Gitu ya. Nah, Kak Herman M-nya menyenangkan, A-nya asik, N-nya nyaman. Jadi Kak Herman memiliki arti yang asik dan menyenangkan. Nah, teman-teman yang kakak banggakan, kakak bukan ustaz, kakak bukan mubalik. Lalu kakak siapa? Kakak manusia biasa. Kakak yang diberikan oleh Allah, diberikan izin, diberikan. Allah lah yang membuat kita menjadi hebat. Betul tidak? Nah teman-teman, ini adalah merupakan alat peraga yang kakak bikinan sendiri. Jadi dari momentum Maulid Nabi besar Muhammad SAW meneladani akhlak Rasulullah, bagaimana sikap kita selaku umat Nabi Muhammad, bagaimana sikap kita selaku siswa dalam memerangi kehidupan, menjalani kehidupan di zaman sekarang. Inilah contoh-contoh kakak menerapkan harus selalu kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, cinta Allah, cinta Rasulullah. Dan inilah bukan kakak menjadi riak, tapi menjadi sebuah contoh. Teman-teman di sini harus bisa melebihi seperti kakak. Kita bisa karena kita terbiasa. Kita tidak bisa karena kita tidak terbiasa. Maka teman-teman, ayo buktikan. Tidak boleh berputus asa. Jangan minder, jangan pesimis, tapi harus optimis. Tunjukkan bahwa diri kita bisa, bahwa kita hebat. Betul tidak? Nah, ini adalah robot kayu dari barang bekas. Suaranya dari barang-barang bekas. Kayu, kakak bikin meja, rusak, dibuang banyak, dibikinlah menjadi sebuah boneka kayu yang bisa jalan. Awas, boneka ini bisa mengejar-ngejar, bisa mengejar-ngejar anak-anak. Siap untuk dikejar-kejar? Ya. Oh, mohon maaf ya, biar musiknya nyala, ini dimatikan dulu. Selalu coret-coret. Jadi kalau teman-teman menghayal, silahkan itu khayalan yang membuat imajinasi teman-teman menjadi sebuah karya.
Jangan hayalan yang membuat teman-teman menjadi stres. Jangan hayalan yang terlalu tinggi, tapi hayalan yang sesuai dengan kemampuan. Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kemampuannya. Betul tidak? Betul. Siapa yang akan menghadapi ujian atau seseorang akan naik tingkat, maka Allah akan memberikan sebuah ujian. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman di sini, sekolah di sini itu adalah bukan karena orang tua menitipkan teman-teman di sini, bukan, tapi Allah lah yang memilih teman-teman bersekolah di sini. Makanya teman-teman harus buktikan bahwa kita hebat, bahwa kita luar biasa. Siap? Siap. Jangan merasa sedih. Saya tidak ada dengan orang tua. Biasanya ada orang tua, sekarang jauh dengan orang tua. Masya Allah, luar biasa. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW tidak bertemu dengan orang tua. Berarti teman-teman adalah termasuk Bapak Guru. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Tunjuk saja. Walaupun belum benar, walaupun salah, yang penting teman-teman sudah berani mencoba. Terus jangan bilang ini, pengen kepuji, pengen hilangkan. Biarkan manusia, biarkan orang-orang berkata seperti itu. Ya, karena kalau kita mudah langsung tertipu dengan omongan seperti itu, akhirnya mematahkan semangat. Biarkan orang lain berpendapat seperti apa kepada diri kita. Yang penting kita tidak melanggar aturan agama dan tidak melanggar aturan hukum. Siap teman-teman? Siap. Jadi bangga. Siap? Siap. Lulusan di sini, teman-teman mulai dari sekarang membuatlah sebuah hayalan cita-cita yang membuat hasil karya. Jangan cita-cita hanya hayalan belaka. Buat apa kalau teman-teman hanya berhayal? Tetapi hayalan itu adalah imajinasi menuju kesuksesan. Betul tidak? Betul. Rasulullah SAW memiliki sifat suri tauladan yang baik. Ada yang tahu tadi yang membacakan surat Al-Ahzab ayat 21? Masya Allah, luar biasa. Tadi gimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, tadi disampaikan juga oleh Bapak Heri dan Bapak Kepala Sekolah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Nah, terus pakai ini ya. Oke, pakai ini dulu. Takutnya salah. Ya. Yang pertama adalah amanah, yaitu jujur. Di zaman sekarang susah orang untuk berkata jujur. Negeri kita sedang diuji krisis kejujuran. Makanya teman-teman di sekolah rakyat menengah pertama 9 Kota Bandung ini sebagai pencetus orang-orang yang amanah, orang-orang yang berani berkata jujur, berani untuk berbuat baik dalam kebenaran. Walaupun kita berkata jujur itu sangat berat, sangat susah. Ujiannya yaitu kalau tidak kehilangan jabatan, kalau tidak kehilangan keluarga, kalau teman-teman segala sesuatunya diserahkan kepada Allah, maka akan tertanam bahwa harta itu adalah sebuah titipan, jabatan itu adalah sebuah sementara yang akan diambil lagi, keluarga pun begitu, materi pun semuanya adalah sebuah titipan. Tetapi ketika kita berlaku amanah, berlaku jujur, maka kita akan tercermin kepada diri kita yang memiliki akhlakul karimah, yaitu mencontohkan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sifat Rasulullah?
Yang kedua apa? Hah? Siapa saya kedua apa? Tadi amanah. Yang kedua? Oh, patona. Patona apa? Cerdas atau pintar. Nah, teman-teman, kakak mau tanya, teman-teman adalah orang yang pintar tidak? Teman-teman memiliki kecerdasan tidak? Jangan bilang tidak. Jangan bilang aku tidak pintar, aku tidak cerdas. Tidak cerdas, yaitu malas, itu saja. Ya, coba. Kakak yakin teman-teman kesini tadi ada penampilan, pembacaan ayat suci Al-Quran, terus ada yang berani menjadi MC, masya Allah luar biasa. Membacakan sholawat, asmaul husna, itu termasuk orang-orang yang cerdas. Apakah teman-teman yang tidak tampil termasuk orang-orang yang cerdas atau yang pintar? Hah? Termasuk juga. Cuma teman-teman belum tampil. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dulu kakak juga sama, malu-malu ketika disuruh. Tetapi kakak selalu berpikir, aku nanti kalau sudah lulus mau menjadi seperti ini. Mau tidur, teman-teman harus membuat jadwal schedule apa saja. Ketika ada waktu kosong, coba teman-teman apa yang terbesit dalam. Kalau misalkan di sini ada sampah, ada apa, makanan apa, daripada teman-teman ngelamun, mikirin hal-hal yang tidak ada manfaatnya, silahkan buat. Ya, walaupun belum bagus, jangan pengen bagus dulu. Bagus itu diawali dari hal yang apa? Yang terkecil dulu. Kakak juga bikin seperti ini, gagalnya berapa kali? Gagal terus. Ya, bikin teman-teman. Biasanya apa? Curhatan ya di buku diare. Tapi curhatan itu apa? Buku apa? Kamu diare ya? Diare. Nah, ini adalah termasuk orang yang cerdas, berpikir kritis. Betul, berarti masih fokus. Tepuk tangan dong, Bang. Jadi kakak sengaja di plesetan ya teman-teman, fokus ya. Terima kasih ya. Nah, jadi patona itu pintar, cerdas, bukan karena intelektual saja, tapi emosional juga, spiritual juga. Jadi teman-teman harus bisa menempatkan diri. Ketika teman-teman bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, bertemu dengan siapapun, kita harus seperti ini. Apakah ada tolak ukurnya, ada pengerem? Ya, lebih baik teman-teman bodoh alewah daripada pinter kebingungan. Artinya lebih baik teman-teman tidak bisa tapi banyak bertanya daripada teman-teman merasa pintar kebelingan. Jadi pintar yang membuat celaka, membahayakan. Ya, gitu. Yang ketiga apa tadi? Tablik. Oh, tablik. Tablik apa? Menyampaikan. Masya Allah. Nah, teman-teman, menyampaikan itu bukan hanya dakwah saja ya. Misalkan teman-teman punya ide buang sampah pada tempatnya, menyampaikan ke teman-teman. Ada yang membuang sampah sembarangan, teman-teman dikasih tahu, temanku yang baik hati, maaf, itu tong sampahnya di sana, bukan untuk buang sampah di sini. Kalau teman-teman menyampaikan apa? Sidik itu apa? Benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu kenapa selalu benar? Karena oleh Allah dibimbing melalui malaikat Jibril ya. Kenapa? Karena segala sesuatunya Allah tuh Nabi Muhammad itu selalu dibimbing, tingkah lakunya, perbuatannya, dan dosanya pun oleh Allah sudah diampuni. Tetapi Rasulullah tidak menyombongkan diri, tidak. Jadi teman-teman, kita harus berlaku benar. Apa saja? Berapa rakaat? Dua. Apa lagi? Berapa rakaat? Tiga. Asar. Berapa rakaat? Empat. Apa lagi? Berapa rakaat? Yang kelima sholat apa? Berapa rakaat? Ini sholatnya suka berjamaah? Masya Allah, luar biasa.
selalu beristiqomah ya. Allah itu menyukai perbuatan yang selalu istiqomah. Itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Di antaranya apa saja? Mabuk. Terus apa lagi? Zina. Nah, apa lagi tadi? Gak usah malu-malu teman-teman. Jangan, aduh takut salah. Ayo berani, kan kata kakak tadi bilang teman-teman itu punya hebat. Jadi ada yang mau ngomong, ayo ungkapkan saja, jangan takut salah, dijarin. Ya, apa tadi? Zina. Oh ya zina. Apa lagi? Mali. Ya. Oke, itu menjauhi larangan. Lalu melaksanakan sunnah Rasulullah. Tulis ya. Iya. Apa lagi? Salat apa? Salat tahajud. Apa lagi? Zikir. Tadi malam salat tahajud ya. Masya Allah. Berjamaah atau sendiri-sendiri? Masya Allah. Doakan teman-teman ketika salat tahajud itu. Teman-teman doakan orang tua, doakan teman-teman, doakan ibu bapak guru di sini, dan teman-teman ayo meminta kepada Allah sok apa saja, ya maka Allah akan mengabulkannya. Terus setelah sholat tadi apa lagi? Tadi sholat duha ya. Tadi teman-teman ada yang sholat duha? Allah luar biasa. Terus apalagi sunah-sunahnya? Bertadarus daripada membaca Al-Quran, betul tidak? Tapi di sini teman-teman memegang HP enggak? Enggak ya? Enggak boleh ya? Karena kalau megang HP nanti teman-temannya nggak benar nih, ya. Jadi perbanyaklah bertajud satu. Oh, ada yang dua? 13. Masya Allah. Teruskan ya teman-teman, istiqomahkan. Ya. Gak masuk. Bentar ya teman-teman. Berarti atas izin Allah segala sesuatunya ya. Kakak bisa mengisi di sini segala sesuatunya atas izin Allah. Ya, kembali ke laptop. Siap? Pengen tepuk semangat dulu gimana sih? Dengan tepuk semangat. Semangat pagi. Masya Allah, tepuk tangan buat anda. Nah, teman-teman, mohon maaf ya. Di sini tadi kakak juga sama teman-teman belajar. Kakak membuat sebuah coretan tulisan, khayalan, imajinasi, bisa membuat sebuah puisi. Dan kakak ikut lomba tingkat nasional dan alhamdulillah masuk juara. Dan bukunya sudah diterbitkan. Cuma sayang sama kakak tidak dibawa. Terus kakak membuat sebuah cerita khayalan, imajinasi, dan dibikin sebuah karya cerita. Dan alhamdulillah sudah diterbitkan buku. Nah, teman-teman, contoh-contoh yang kakak bawa ini adalah merupakan sebuah contoh biar nanti ada kresek. Itu sama teman-teman, kresek itu dia tidak dipakai tapi tidak kotor, tidak jelek. Itu kalau dibuatkan sama teman-teman, kakak pengen ngetes ya bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak sifat mulia ya, akhlak yang mulia, patonah, pintar, cerdas. Kakak pengen tahu, walaupun kakak tadi tidak ada contohnya ya, tapi berhayal dulu. Kresek itu sama teman-teman, tolong semuanya bersuara, keluarkan idenya. Ini kakak mau ngetes. Keluarkan idenya. Kresek itu bisa di, jangan malu-malu ya. Pengen ngetes ini mah biar teman-temannya. Ayo. Bunga, bagus saya kasih. Ayo semuanya begini. Teman-teman yang bagus itu jangan gini. Sudah diwakilkan. Sudah. Jadi kita harus bisa berbicara. Apa ya idenya? Jadi kalau ada keduluan yang lain, kita harus mulai lagi. Apa ya idenya? Apa ya idenya ya? Siap? Coba. Apa lagi? Ayo, baju. Apa lagi? Tuh cerdas. Ayo lagi. Sepatu benar bisa. Apa lagi?
Celana, pinter, turunkan sudah. Apa lagi? Oh, baju. Kopiah bisa. Ini kan imajinasi. Ini imajinasi. Apa? Apa kan? Dari meja. Apa itu kan? Oh, benar. Oh, benar bisa. Apa lagi? Nah, kipas. Oh, masker. Iya benar. Apa lagi? Siapa yang bersuara? Yang belum bersuara, itu tantangannya. Ayo. Ayo, siapa yang bersuara? Ayo. Apa? Kipas. Teman-teman jangan sembunyi. Katanya aku menjadi orang yang hebat. Aku yang luar biasa. Aku yang hebat, bertani. Jangan takut salah. Ini kan sini tunjuk. Jangan. Ya. Nah, tepuk tangan buat anak-anak yang hebat. Berarti betul kata kakak juga bahwa teman-teman di sini adalah anak-anak pilihan Allah. Teman-teman yang bersekolah di sini, buktikan bahwa teman-teman diri kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Siap? Ini yel-yelnya moto untuk semangat gini. Kita hebat, kita pasti bisa. Kita pasti bisa, kita hebat, kita luar biasa. Bisa? Bisa. Ya, so gini. Kita bisa, kita hebat, kita luar biasa. Siap? Kalau kakak bilang, oke, mulai tangan. Tanamkan dalam hati. Kalau kita tidak bisa, jangan dulu menyerah. Pasti ada solusinya. Ya? Kalau teman-teman tidak bisa, boleh bertanya kepada temannya, bertanya kepada ibu guru. Jangan langsung putus asa. Apalagi teman-teman di sini jadi kabur, nggak boleh kabur, ya? Ya, aku sudah tidak betah, nggak boleh begitu. Nikmati saja, ya. Syukuri apa adanya. Teman-teman di sini sudah enak, tinggal teman-temannya saja menyempatkan diri. Kalau ada masalah apapun, sok ngobrol, komunikasi. Ya, jangan pamer-pamer. Apa sih pamer? Jangan melintang, ya. Saling bantu, ngomong, orang temannya yang sakit, ya. Kalau temannya yang sakit, sok dibantu, ya. Terus tidak boleh mengejek. Siapa yang suka mengejek? Kenapa menunjuk? Ya, jangan. Pokoknya gini. Sudah, yang sudah biar sudah. Mulai sekarang. Bersemangat, ulangi lagi. Anak hebat. Oke, dengan menggunakan ya. Teman-teman, kakak akan kasih contoh. Ini alat peraga. Maaf kalau kakak agak lebay ya, tapi tidak apa. Teman-teman, ini kenapa? Teman-teman memiliki suara-suara yang luar biasa. Kakak diberikan oleh Allah ilmu bisa memiliki suara-suara yang berbeda-beda. Walaupun mungkin saat teman-teman ada yang lebih hebat dibanding kakak. Kakak akan memperagakan, mencontohkan inilah ilmu dari Allah yang dititipkan kepada kakak untuk diterapkan dan diamalkan. Jadi 4 sifat tadi itu ya, tablik, petona, sidik, dan amanah. Oke, ini contohnya adalah boneka ini. Aman ya, masih lama ya, sudah. Sampai jam 12 malam ya? Oh, masuk kakak. Enggak, siap ya. Nih teman-teman, ini adalah alat peraga buatan kakak sendiri. Teman-teman bisa bikin kayak gini? Nah, gitu. Jadi jangan nggak bisa. Bisa. Oke, teman-teman bisa bikin kayak gini? Bisa. Anak hebat. Oh, iya. Kalau kita itu banyakkan ya. Berarti kalau sendiri aku
aku hebat, aku bisa, aku hebat, aku luar biasa. Kalau kebanyakan kita ya, yang anak hebat, aku bisa. Teman-teman, kakak tidak bisa bercerita. Yang bisa bercerita itu adalah teman kakak. Ini namanya Cio. Panggil Cio. Belum kompak. Panggil Cio. Gak usah malu-malu. Hai, buktikan bahwa Cio hebat. Jangan gitu. Teman-teman, Cio-nya malu. Cio-nya malu. Cio, lihat ke sini gitu. Ayo, Cio jangan malu-malu gitu. Gak boleh begitu. Panggil teman-teman Cio. Gak usah malu-malu. Cio jangan malu-malu gitu. Cio gak boleh gitu. Ayo sapa teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Cio senang. Muhammad SAW. Coba Cio berikan semangat kepada teman-teman. Oh iya, teman-teman masih semangat? Boleh aku nyanyi? Cio mau nyanyi apa? Aku mau nyanyi, ayo kita semangat. Oh, kalau ayo kita semangat, teman-temannya gimana? Nanti kalau kata aku, ayo kita semangat. Jawabnya apa? Semangat, Oh, terus tidak boleh bermalasan. jawabnya apa? Malasan, Oh, terus ayo siap belajar. jawabnya apa? Belajar, supaya jadi pintar. Jawabnya apa? Pintar. Bisa teman-teman? Oke, yang sekolah di sini harus semangat, tidak boleh malas-malasan. Siap? Ya, kita bernyanyi bersama-sama dengan Cio. Ayo kita semangat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Cio. Tidak boleh bermalasan. Siap belajar. Supaya jadi pintar. Siapa yang sayang mama? Siapa yang sayang ayah? Siapa yang sayang guru? Siapa yang sayang teman? Cio, saya ibu guru saya teman-teman. Iya, Cio suka jahit nggak sama teman? iya. Teman-teman kita boleh jahit ya? Iya, nggak boleh bilang kasar. Kalau sama ibu guru. Iya. Silakan Cio. Ayo kita semangat. Tidak boleh bermalasan. Ayo siap belajar. Supaya jadi pintar. Siapa yang sayang? Tidak pernah berantem. Iya. Cio suka mendoakan. Iya dong, teman-teman juga harus sayang ya. Iya, tepuk tangan dong buat Cio. Cio, udah dulu ya, karena waktu nanti terbatas tuh masih banyak belum disampaikan. Oh iya, dadah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Kecerdasan. Terus Taufik menyampaikan. Ini juga mau menyampaikan. Siap. Panggil namanya Asep gitu. Asep. Tuh dipanggil. Belum kompak lagi Asep gitu. Asep dipanggil. Ada yang benar juga. Ada. Panggil Asep gitu. Aku boleh main kan? Boleh teman-teman, Asepnya mau main duduk boleh. Aku mau duduk. Aku mau duduk. Coba sapa dulu sama teman-temannya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Asep seneng. Oh iya kak, aku sangat senang sekali. Iya.
Iya, Asep, di sini ada perayaan Nabi besar Muhammad SAW. Asep di sini mau ngapain? Asep yang harus menyampaikan. Tapi aku mau duduk boleh? Teman-teman, Asepnya mau duduk boleh? Aku mau duduk. Nggak boleh begitu. Asep, nggak boleh gitu. Ih, maaf ya. Astagfirullah. Aduh. Nggak boleh gitu. Kakak malu, Sep. Nah, nih. Ayo, siapa yang waktu belajar suka main-main? Nggak boleh, Sep. Asep nggak boleh gitu ya. Waktu belajar, ada waktunya waktu belajar, ada waktunya bermain, ada waktunya istirahat, waktu makan, waktunya pulang. Asep harus mentaati tata tertib. Ayo ya, kita harus sabar dan mengikuti tata tertib ya Kak. Iya, Tapi Kak, aku boleh main. ya boleh. Sep, ada yang takut kan? Cuma kaget aja ya. Sep, coba ajak teman-temannya. Kelihatan nggak kalau duduk di sini Asepnya? Atau mau agak di atas? Di atas, di sini. Kelihatan ya? Coba Sep, tanya sama teman-teman. Kalau Asep nanya jawab ya. Coba, silakan Sep. Siapa yang cinta Allah? Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang suka bersalawat? Siapa yang suka main TikTok? Aduh, main TikTok. Coba, kakak pengen tahu edukasi sholawat PS TikTok. Teman-teman, kalau yang hafal lagu TikTok nyanyikan, jangan malu-malu. Siap? Oke. Ada lagu TikTok. Siap, nyanyikan, jangan malu-malu. Bawa kita ya Pak. Siap. Lagu pertama. Ada yang hafal lagu ini? Ayo. Lagu kedua. Lagu ketiga. Lagu keempat. Lagu kelima. Ayo laki-lakinya jangan malu-malu. Lagu ke-6. Ya, sudah tepuk tangan buat teman-teman. Mohon maaf ya, Asep. Kenapa kok di perayaan Nabi Muhammad SAW kok kenapa Asep menampilkan ini? Enggak Kak, aku pengen tahu apakah teman-teman di sini hafal salawat atau hafal TikTok? Oh iya bagus. Ini laki-laki malu-malu, hafal tapi malu-malu atau gimana? Tuh teman-teman percaya diri. Hah? Masa? Ya sudah ya nggak apa-apa. Ini mah hanya edukasi. Kakak pengen tahu teman-teman ini zaman sekarang, zaman now atau zaman Gen Z ya sekarang tuh ya. Digital itu dimanfaatkan yang tidak baik. Boleh digital teknologi dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik. Misalkan mencari sumber ilmu, nggak apa-apa. Tapi jangan mencari hal-hal yang tidak baik. Misal gini, ada korban dari digital kenal di Facebook, kenal TikTok, akhirnya jadi korban. Nah, itulah yang salah menempatkan. Ya, jadi bersyukur teman-teman yang dulunya di rumah suka megang HP, sekarang tidak. Tapi kalau teman-teman bedakan anak-anak yang sering memegang HP dengan yang tidak, ini akan bersih, polos. Ya,
dan akan ketinggalan zaman. Kenapa? Karena di sini ibu gurunya luar biasa, akan menerapkan tentang karakter dan menerapkan dengan zaman sesuai zaman sekarang, ya. Masya Allah. Makanya teman-teman harus berterima kasih kepada kepala sekolah, kepada ibu guru. Hebat. Waduh, yang kompak, anak hebat. Gitu. Bang Sep, coba nyanyi salawat Sep. Salawat badan, ya. Bareng-bareng ya, kita nyanyi salawat badan sama Asep. Ada musik. Ya Bapak Guru, ada salawat badan. Siap ya, kita salawat sama Asep. Jadi jangan sampai TikTok terus salawat badan. Kita salawat ya. Tangannya diangkat. Yang hafal barengan, yang belum berarti mendengarkan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Alhamdulillah, ternyata kakak tidak merasa sedih karena di sini anak-anaknya selain modernisasi hafal TikTok, tapi sholawatnya juga tidak kalah. Tepuk tangan dong buat anak. Ya. Teman-teman, kalau kita selalu bersolawat, maka hati kita akan lembut. Bagaimana kita ingin termasuk orang namanya, terus tidak pernah menyebutnya. Bagaimana kita akan disebut fansnya? Fans beratnya kalau kita tidak mengenalnya dan tidak pernah menyebutnya. Maka diusahakan teman-teman harus selalu bersolawat. Salawat itu banyak, mau yang pendek sama kakak atau yang pendek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul banyak ya. Yang tadi ada apa yang salatullah salamullah ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan dengan salawat kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Saya kasih pesan teman-teman untuk teman-teman yang sekolah di sini harus apa saja. Nah, teman-teman, saya mau pesan ya, diusahakan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, teman-teman harus rajin sekolahnya, rajin beribadahnya, rajin belajarnya, dan buktikan bahwa teman-teman di sini aku adalah anak yang saleh, yang berbakti, yang bisa mendapat
begitu ya. Asep, karena waktunya terbatas, Asep sudah dulu ya. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Udah. Sini, Rasulullah itu memiliki sifat tentang apa? Sifat-sifat Allah itu dari apa? Amanah. Terus? Amanah. Terus? Nah, ini adalah media alat peraga. Jadi kalau teman-teman mau menyampaikan suatu risalah, suatu keterangan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Kalau menyampaikan teman-teman tidak bisa seperti ceramah, gunakanlah melalui media alat peraga. Ya, dulu kakak kalau ngisi di acara yang lain, dulu tanpa menggunakan alat peraga, kayaknya jenuh deh waktu itu. Dan teman-temannya yang mengisinya sudah gelisah. Coba teman-teman di sini masih semangat atau sudah pada gelisah? Atau pengen sudahan? Kalau sudahan, sama kakak mau ditutup. Tapi kalau teman-teman masih semangat, kakak akan dilanjut. Mau sudahan atau mau dilanjut? Benar terpaksa atau tidak? Nah, berarti membuktikan bahwa kakak menggunakan media ini, yaitu ingin menerapkan tentang sifat Rasulullah mengenai tentang tabligh, menyampaikan melalui metode dakwahnya menggunakan robot. Kalau tadi boneka Asep dan wayangnya nggak ditampilkan kayaknya karena waktunya tidak terbatas. Kalau ada waktu bisa ditampilkan. Mau ditampilkan? Robot duluan, ya. Ini teh Kahyaman teh ketika jenuh apa yang membuat. Jadi Kahyaman itu punya siswa 50, 60 anak-anak. Anak-anak itu tidak mau diem. Bagaimana caranya? Kalau kakak ceritanya kayak gini, anak-anak itu akan tidak betah. Makanya menggunakan media seperti ini dan diem. Anak yang tidak mau berbicara pun berbicara. Ya. Dan alat peraga ini, alhamdulillah atas izin Allah sudah tampil di Kerawang, Cianjur, Soreang, Cimahi. Kakak pernah mengisi di Cianjur ketika ada korban gempa bumi. Kakak menghibur anak-anak yang sedang dilanda rumahnya hancur. Itu ada yang berdarah, kakak menghibur dan masya Allah, alhamdulillah anak-anak bisa menjadi semangat lagi. Nah, makanya teman-teman bersyukur oleh Allah masih mendapatkan perlindungan dan dipilih oleh Allah untuk bersekolah di sini. Siap teman-teman untuk menjadi anak yang hebat? Siap. Anak hebat. Oke, terima kasih. Siap. Oh, kalau senang robotnya nyala. Biasanya terlip-kelip, cuma ini makanya lagi sariawan. Siap ya. Halo, halo siapa namanya? Tuh ditanya siapa namanya? Siapa? Oh, namanya siapa? Namanya Tiko. Halo Tiko. Oh, Tikonya senang sekali. Tiko, nama kepanjangannya siapa? Siapa? Oh, nama kepanjangannya Tikoto. Kenapa ketawa? Tanya dulu dong. Tiko dari mana kok namanya Tikoto? Oh, Tiko itu dari Jepang. Pantesan anaknya. Tiko punya ayah. Punya. Siapa nama ayahnya? Siapa? Oh, namanya Supro. Tiko punya ibu. Punya. Siapa nama ibunya? Siapa? Oh, nama ibunya Combro. Aneh ini. Tiko. Siapa? Kenapa enggak ya? Oh, ya. Nama papanya Royko.
pangkik kayaknya ya. Tiko punya bibi. Punya. Siapa nama bibinya? Siapa? Oh, nama bibinya Masako. Itu jawaban. Tiko punya kakek. Punya. Siapa nama kakeknya? Siapa? Oh, nama kakeknya Batako. Tiko punya nenek. Punya. Siapa nama neneknya? Siapa? Oh, nama neneknya Boboko. Arahnya. Tiko sudah sekolah? Sudah. Bisa berhitung? Gak mau. Kenapa? Oh, katanya pengen anak-anak dulu. Teman-teman bisa berhitung 1 sampai 10? Berhitung 1 sampai 10. Boleh. Pasti hebat. Sekarang Tiko ya, dengarkan. Silakan Tiko. Iya. Iya. Tepuk tangan dong. Tiko orang Jepang, jadi lidahnya cadel. Ya. 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 Tiko bisa bernyanyi. Oh bisa. Nyanyi apa? Nyanyi apa katanya? Coba tebak. Tiko bisa nyanyi apa ya? Tebak. Iya, tepuk tangan. Satu lagi. Tiko ini bisa membaca surat pendek. Ya, tebak. Tiko membaca surat pendek apa? Iya, tepuk tangan. Teman-teman bisa baca suratnya? Jangan-jangan tidak bisa. Masa malu sama robot? Coba baca surat Al-Ikhwan bersama-sama. Ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Apa yang dibaca Tiko saat ini? Tebak ya. Ini diulangi 3 kali. Nggak boleh ada yang bersuara. Oke? Tepuk siap. Pasang mata. Pasang telinga. Konsentrasi. Siap. Oke, dengarkan ya. Tiko berzikir sesudah sholat. Bentar. Tikonya pengek. Siap. Laki-laki satu. Oh itu ya, boleh. Ini. Nyala. Ini nyala nggak? Oh, stop. Ya. Semoga menjadi ASN yang beriman. Aminkan. Amin ya Allah ya Tuhan. Siapa tahu nanti Allah mengabulkan kita.
yang berbakti kepada kedua orang tua, ingin menjadi orang yang termasuk dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Alhamdulillah, saya kuat merasa senang kami bisa bertemu dengan anak-anak yang hebat. Semoga anak-anak yang sekolah di sini menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi bisa mengangkat nama baik sekolah rakyat menengah pertama 9 kota ini dan menjadi anak yang hebat. Anak hebat, kita bisa. Teman-teman, ada yang lihat Dewala nggak sih? Coba panggil Dewala gitu. Semangat Dewala. Ada apa kah? Ada Dewala. Dewala. Dan ada apa kah? Teman-teman, ada Dewala ke sini. Pemberian menterinya. Ada apa kah? Baik kamu. Nyam. Aku lagi makan. Cepat. Lagi makan. Kenapa lagi makan berdiri? Kan tidak boleh. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. La takul qa'iman. Jangan makan sambil berdiri. Astagfirullahaladzim. Maaf, aku lupa. Ayo siapa yang di sini teman-teman kalau makan suka berdiri? Aku. Ya boleh ya. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau makan itu harus sambil duduk. Teman, nanya si bapak. Yola lihat si bapak enggak? Bapak Semar. Nah, kamu coba panggil Bapak Semar. Teman-teman coba panggil Bapak Semar gitu. Teman, ya Bapak Semar teh. Celingan. Nah, Bapak Semar teh. Coba panggil lagi. Bapak Semar.
Maaf Pak, jadi ini Jawala makannya sambil berdiri. Jawala nggak boleh begitu. Kalau makan tuh harus sambil duduk, ya. Pak, Cepot mau nanya, kalau Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat akhlak yang mulia, bagaimana Cepot untuk meneladani akhlak Rasulullah? Nah, Cepot, kalau Cepot mau termasuk umat Nabi Muhammad, anak yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah, minimal harus bangun pagi, banyak sholat, ya, nggak boleh bully, nggak boleh menghina. Gitu ya Pak. Ada harus rajin belajar ya Pak. Nah, so, Bapak sekarang mau ke kebun, Cepot, Jawala, coba belajar yang rajin. Dan nanti tidak boleh kesiangan. Ya, ya Pak. Cepot pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot pergi ke sekolah, tidak ingin terlambat. Bapak juga mau juga, udah pergi. Lalu Cepot bertemu, bermain, bergaul dengan anak-anak yang tidak baik. Akhirnya Cepot terbawa arus mabuk-mabuk. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuh. Ayo kita pergi sekolah nanti terlambat. Ayo kan? Ada si Otak. Otak, dari ngapain kamu? Biasa aku mah lagi senang main-main. Otak, kamu tuh salah pergaulan, makanya kamu jadi mabuk-mabukan. Enggak, aku nggak mabuk kok. Kenapa itu jalannya sempoyongan dan kamu bawa minuman? Gak boleh itu. Enggak, aku mau baik-baik saja kok. Gak boleh bohong kamu tak. Kamu tuh harus bergaul dengan orang yang baik, yang jujur, jangan bergaul dengan anak-anak teman-teman yang tidak baik. Jadi kamu terbawa pergaulan yang tidak baik. Enggak, aku baik kok. Otak, Otak, ayo aduh, tidak penting lagi. Jabri kalian, ayah si Cepot. Hah?
Kak, ayo udah makan. Ayo kita main game lagi. Jatri, itu ada si Cepot. Di mana si Cepot? Gak ada. Itu ada tukang di belakang. Akhirnya kamu disalahin. Tuh kan, si David nggak mau mengakui kesalahan. Makanya nggak boleh ngulangi lagi. Tidak boleh ikut pergaulan yang tidak baik. Tidak, aku menyesal. Aku tidak akan bergaul sama si Jabri lagi. Aku tidak akan ke bawah pergaulan yang tidak baik. Pokoknya aku mau rajin sekolah, rajin beribadah, mau jadi anak yang baik. Nah, gitu aja. Dadah bapakku. Ayo kita bersahabat lagi, teman-teman kita bersahabat. Jadi kalau yang itu ada di sini dari ngapain kamu bos? Pak Guru, itu si Ota terbawa pergaulan yang tidak baik. Ota, benar kamu? Oh iya Pak Guru, aku menyesal. Aku berjanji tidak akan ikut pergaulan yang tidak baik. Aku jadi terbawa minum-minuman keras gara-gara si Jabri. Jadi, benar kamu? Aku tidak mengajak. Oh, karena ada yang paham. Tuh, Ota, tidak beri katanya lupa. Aku menyesal. Aku menyesal Pak Guru, maafkan aku. Aku tidak akan mengulangi lagi. Ya, gitu. Ya, bersyukur di sini Pak Guru memiliki adik yang baik, siswa yang baik. Ayo buktikan, Depot, Dewala, Kota, Jabri. Sekolah itu harus semangat, harus rajin belajar. Buktikan bahwa kita itu adalah anak yang hebat, memiliki potensi. Jadi di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, tunjukkan bahwa kita adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa. Tetap semangat ya. Iya Pak Guru. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita singkat dari Kak Herman tentang akhlak mulia, cinta Allah, cinta Rasulullah. Kakak berpesan, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang berdoa. Itulah cerita dari Kak Herman tentang baik. Intinya teman-teman bisa menyimpulkan ya dari pertunjukan kakak pertama sampai akhir. Semoga ada guna dan manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Yuk kita tunjukkan bahwa kita adalah anak yang hebat. Aku bisa, aku hebat, aku luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan, lalu keluarkan. Ketika mengeluarkan, ambil napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan, lalu keluarkan. Allah. Siap? Yuk, silakan duduk. Ambil napas. Tahan, keluarkan. Allah. Sekarang teman-teman coba tutup matanya. Tutup matanya. Tutupnya yang bagus. Tutup matanya. Tundukkan. Tataplah, bayangkan wajah kedua orang tua. Tataplah, pandanglah wajah kedua orang tua. Tataplah, katakan, Mama, Ayah, aku rindu pada. Mama, Ayah, aku sayang pada. Mama, Ayah, aku akan membuktikan bahwa aku adalah anak yang hebat. Maafkan aku selama ini selalu menyesatkan kepada Mama, kepada Ayah, kepada Ibu, kepada Bapak, kepada Umi, kepada Abi. Ya Allah, di hari yang bahagia ini, aku memohon kepadamu, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Ya Allah, berikanlah kedua orang tuaku umur yang panjang, sehat walafiat. Tataplah wajah kedua orang tua, peluklah dengan erat. Bayangkan seolah-olah orang tua ada di hadapan kalian semua. Peluklah dengan erat. Jangan lepaskan eratannya, jangan lepas erat. Dan bilang, Mama, Ayah, terima kasih. Engkau sudah menjadi ayah, menjadi ibu yang terbaik saat ini. Aku sayang padamu, Ayah, Mama. Silahkan doakan kedua orang tua. Silahkan doakan dalam hati. Angkat tangannya. Silahkan doakan. Doakan yang terbaik buat kedua orang tua. Allahumma firli unubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silahkan doakan kedua orang tua di hari yang bahagia ini, di Jumat berkah ini. Mohon ampun kepada Allah. Ungkapkan perasaan hati, keluh kesahnya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami, berikanlah aku kemudahan dalam belajar, berikan kenikmatan ketika berada di sekolah rakyat menengah pertama 9 Kota Bandung ini. Aku di sini bahagia, aku di sini senang. Ya Allah, jadikanlah aku ini, kami semua di sini menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang bisa membanggakan kedua orang tua. Aku siap membuktikan kepada kedua orang tua akan menjadi anak yang sukses,
mohon kepada Allah. Tempat yang baik, tempat yang paling mulia adalah curhat kepada Allah. Silakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Silakan. Kalau bersedih, bersedihlah kepada Allah. Kalau mau berkesan keluh kesah kepada Allah, jangan kepada siapapun. Ya Allah, aku hanya kepadamu. Ya Allah, aku hanya meminta kepadamu. Kalau Engkau tidak mengabulkan keinginanku, kemana lagi aku meminta kepadamu, ya Allah. Izinkanlah ya Allah di hari Jumat yang berkah ini, panjangkan umur kedua orang tuaku, sehatkan, mudahkan rezekinya, kabulkan cita-citanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jangan dalam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren atau keren banget? Ada yang jawab itu. Keren atau keren banget? Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, dari awal sampai akhir acara Maulid Nabi sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mengumpulkan catatannya. Ini nama